Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, aksi kekerasan dalam rumah tangga menggunakan AI antara aktris Colin Fernandez dan mantan suaminya Christian Ullman mewarnai perdebatan sosial dan hukum di Jerman. Pada pekan lalu, dunia hukum di Jerman dikejutkan dengan laporan tindakan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan AI. Terduga pelaku adalah aktor Christian Ullman terhadap mantan istrinya Colin Fernandez. Ullman dituduh mengirimkan gambar dan video tak senonoh yang mirip dengan Fernandez kepada para pria. Selain itu, Ullman juga dituduh mengatur jual beli seksual kepada sejumlah pria dengan menggunakan teknologi AI untuk menyamar sebagai Fernandez. Fernandez sendiri kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap Ullman. Namun gugatan ini diajukan di pengadilan Spanyol dengan alasan hukum di Spanyol lebih maju ketimbang Jerman dalam melindungi tindakan kekerasan seksual ataupun rumah tangga kepada korban. Hal ini memicu perdebatan bahkan hingga aksi demonstrasi di sejumlah kota di Jerman. Warga Jerman menuntut adanya hukum yang lebih keras terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Menurut sejumlah pakar, hal ini penting agar korban atau pihak yang dirugikan bisa mendapat keadilan saat dunia privasi mereka dilanggar. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus kekerasan seksual ataupun KDRT yang menggunakan AI, kita telah terhubung dengan koresponden DW Indonesia di Bonn, Jerman, Prita Kusuma Putri. Selamat pagi Prita. Prita, sebesar apa reaksi publik di Berlin setelah munculnya tuduhan ini? Reaksinya sangat emosional dan signifikan. Dalam beberapa hari setelah pernyataan Fernandez, ribuan orang berkumpul di gerbang Brandenburg di pusat kota Berlin. Dan mereka menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap kekerasan seksual, baik di ranah digital maupun di fisik. Karena buat banyak orang ini bukan hanya sekedar kasus individu, tapi ini mencerminkan masalah yang lebih luas terkait perlindungan hukum dan peran institusi. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ribuan peserta dan dipimpin oleh organisasi feminis sebagai bentuk solidaritas terhadap korban sekaligus penolakan terhadap kekerasan seksual digital. Selain demonstrasi, dukungan juga mengalir dari selebritas sampai tokoh publik, dan ini menunjukkan bahwa kasus ini benar-benar menyentuh dan memicu perhatian luas di masyarakat Jerman. Ya Prita, kita tahu ada perdebatan panjang soal regulasi AI dan bagaimana kasus ini bisa mendorong pembaharuan hukum di sana. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari kasus ini adalah Fernandez justru melaporkannya di Spanyol dan bukan di Jerman. Alasannya karena hukum di Spanyol ini dinilai lebih maju dalam menangani kekerasan seksual, termasuk yang melibatkan teknologi. Laporannya mencakup dugaan kekerasan dalam rumah tangga, penyebaran informasi pribadi, sampai penghinaan. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan Christian Ullman tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Fakta bahwa kasus ini dilaporkan di luar negeri, ini yang memicu tekanan publik di Jerman dan menyoroti keterbatasan hukum di Jerman terkait kekerasan digital. Menanggapi hal ini, Menteri Kehakiman Jerman mengumumkan inisiatif untuk memperkuat hukum terkait penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan pornografi, sampai ancaman hukuman hingga 2 tahun penjara. Baik, lantas Prita, apakah ada dampak kasus ini yang Anda lihat terhadap diskusi global tentang kekerasan digital? Kasus ini memperluas pemahaman tentang kekerasan digital, bahkan sampai bagaimana AI itu bisa membuat pelecehan digital menjadi sesuatu yang jauh lebih invasif. Diskusinya sekarang tidak lagi hanya sebatas pengakuan bahwa pelecehan digital itu ada, tapi sekarang berkembang menjadi pernyataan struktural yang lebih dalam. Misalnya, bagaimana korban bisa dilindungi lebih awal, kemudian kerangka hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk menindak konten AI yang melanggar hak pribadi, juga bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa kekerasan dalam hubungan pribadi tetap diakui dan ditindak meskipun terjadi terutamanya di ranah digital. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa batas antara dunia nyata dan digital ini semakin kabur dan kekerasan daring tetap berdampak nyata. Jadi bagi banyak orang di Jerman ini bukan sekedar skandal selebritas, tapi ini bisa jadi titik balik dalam memahami teknologi, kekerasan, dan juga tanggung jawab hukum.
Baik, terima kasih koresponen DW Indonesia Prita Kusuma Putri dari Bonn, Jerman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.